Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, sebelum belajar, kita baca dulu doa belajar ya. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ya, hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan kita dapat mencapai kelima tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menulis materi hari ini pada buku tulismu dengan rapi. Kita masuk pada materi pertama, perhatikan. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, sekarang kita akan baca percakapan antara Dayu dan teman-temannya ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ya, anak-anak, sudahkah kalian memahami teks percakapan ini? Apa yang mereka bahas? Ya, mereka sedang membahas mengenai persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, di sini mereka akan bergotong royong untuk menyiapkan lomba kebersihan antar kelas tersebut. Alat-alat yang mereka siapkan diantaranya adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, ini akan mereka gunakan untuk bersihkan kelas dan memperindah kelas mereka. Ya, mereka melakukannya dengan gotong royong ya. Ya, sekarang kita lihat ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan tadi. Nomor 1, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Jawabannya adalah lomba kebersihan antar kelas. Nomor 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka akan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan bergotong royong. Nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Ya, bagus ya, karena mereka mau bergotong royong. Kemudian saat bermusyawarah, mereka tidak bertengkar dan saling menghargai pendapat sesama temannya. Nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Masih ingat tadi alat-alatnya? Ya ini ya, ada kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nomor 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Kita lihat, menjaga kebersamaan ya, dan membuat lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Nah, dengan kegiatan tadi seperti lomba kebersihan antar kelas, tentunya akan membutuhkan kerjasama dan gotong royong sesama teman sekelas ya. Tentu ini akan menjaga kebersamaan kita. Dan tentunya manfaatnya adalah membuat lingkungan sekolah atau kelasnya menjadi bersih dan sehat. Ya, apakah sudah paham anak-anak? Ya, sudah paham kan? Kita lanjut. Kita lihat di sini ada beberapa kata dan artinya ya. Di sini ada komoceng, kain pel, dan vas bunga. Kita tentukan maknanya yang benar yang mana. Yang pertama, komoceng. Apa itu komoceng di sini yang tepat? Ya, pembersih debu ya. Komoceng pembersih debu. Jadi kalau ditanya apa itu komoceng? Ya, yang pembersih debu itu ya. Kemudian kain pel. Apa itu kain pel? Yang mana yang tepat? Ini ya, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Jadi kalau lantai basah, kita gunakan kain pel ini ya. Kemudian vas. Apa itu vas? Ya, tempat bunga ya. Biasanya kalau ada bunga itu kita taruh di suatu tempat. Tempatnya itu adalah vas. Biasanya kita sebut vas bunga ya. Ya, ini bisa kalian tulis pada buku tulismu untuk menambah kosakata kamu ya. Ya, sekarang ini kalian harus bisa membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Nah, Ustazah bacakan ya. Kalau Ustazah sudah bacakan, kamu juga coba baca sendiri ya, ada pada buku cetakmu. Nanti kalau kamu baca, perlihatkan pada orang tuamu atau kakakmu ya. Kamu bisa membacanya dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Ya, judulnya adalah
Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpanjang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ya, coba anak-anak baca teks ini ya. Nah, pada saat membaca, kalian harus memperhatikan tanda titik, tanda koma. Jangan langsung dibaca sekaligus semua begitu ya. Misalnya, Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas Dayu begitu. Jangan dibaca begitu ya. Tapi dibaca dengan keras, tapi jangan juga terlalu lambat ya. Nah, kalian harus perhatikan penggunaan tanda titik dan tanda koma. Ya, sekarang kita lihat, coba amati kelas Dayu ini. Kelas Dayu ini adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Coba kalian perhatikan pada gambar ini, apakah meja-mejanya dan kursinya berantakan? Tidak ya? Ya, jadi ciri-ciri kelas yang bersih yang pertama, meja, kursinya tersusun rapi ya. Kemudian, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak ada ya. Nah, itu juga salah satu cirinya. Kemudian kita lihat papan tulisnya. Papan tulisnya itu kotor? Tidak ya, bersih. Jadi setelah digunakan, dihapus kembali. Kemudian lihat lagi bagian jendelanya. Apa banyak debunya? Tidak ada ya. Nah, di kelas ini sangat bersih ya, kelasnya Dayu sangat bersih. Semuanya tersusun rapi dan tidak ada sampah yang berserakan. Nah, coba kalian amati lagi kembali ini. Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatanmu pada buku cetak atau pada buku tulismu ya. Kamu tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Jadi yang kalian tuliskan apa? Yaitu ciri-ciri kelas yang bersih. Nah, kalian amati ini, kemudian tuliskan ciri-ciri kelas yang bersih ya, seperti tadi yang Ustazah sudah jelaskan. Ya, kita lanjut. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Kita perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah gerakan menyapu. Nah, gerakan menyapu lantai ini ternyata bisa dibuat dalam bentuk tari. Ya, kita lihat di situ alat yang digunakan adalah sapu ya. Ya, perhatikan di sini. Ya, gerakan kepalanya agak miring, kemudian tangannya bagaimana dan kakinya. Dapatkah kamu menirukan gerakan tari ini? Coba kamu tirukan. Kakinya menyilang ya, dengan posisi tangan berada di depan dada, yang satunya mendekat dengan dada, kemudian yang satunya lagi agak menjauh sedikit. Bisakah kamu lakukan? Coba dilakukan dulu ya. Ya, kemudian gerakan tari tadi itu diiringi dengan alat musik. Coba kita lihat alat musiknya ya, tapi di sini kita tidak mainkan alat musik, kita hanya tahu alat musik yang digunakan itu apa saja yang bisa mengiringi gerakan menari menyapu lantai tadi ya. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Lihat di sini, ini adalah gambar gendang, ini rebana, tamborin, dan tifa. Jangan tertukar-tukar ini ya. Ini gendang, rebana, tamborin, tifa. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Ya.
Ya, ayo kita amati kembali. Perhatikan gambar gendang dan tifa tadi. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Kita lihat di sini, ini polanya adalah segitiga ya. Nah, ini polanya seperti layang-layang ya yang ininya. Nah, masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Masih ingat pada pembelajaran pada subtema 1 sudah dibahas mengenai sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, di sini Ustazah akan ingatkan kembali. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, pertama sisi. Ya, di sini ada bangun datar apa ini? Ya, ini adalah segitiga ya. Ya, kita lihat pengertian sisi. Sisi adalah banyak ruas yang membentuk bangun datar. Ustazah ulangi, sisi adalah banyak ruas yang membentuk bangun datar. Ya, mana itu sisinya? Ini ya, kalau sisi segitiga yang ini, dan yang ini. Jadi kalau ditanyakan ada berapa sisinya? Ya, banyak sisinya ada 3 ya, untuk ini bangun ruang segitiga. Sudah paham kan yang mana sisi? Sisi adalah banyak ruas yang membentuk bangun datar. Jadi kalau di sini yang ini sisinya ya. Nah, ini. Jadi terbentuklah segitiga ini. Kemudian kita lihat titik sudut. Ya, kita ambil lagi gambar segitiga ya. Nah, apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik ujung pertemuan antar dua sisi. Ya, tadi kalau sisi-sisi yang ini ya, ini sisi, yang ini sisi. Nah, jadi yang mana itu titik sudutnya? Katanya titik ujung pertemuan antar titik sudut. Berarti kalau yang ini dan yang ini titik temunya di sini ya. Nah, di ujung-ujung sini. Coba kita hitung ya. 1, 2. Nah, ada 3 ya. Ada 3 kan? Jadi ini adalah titik sudutnya ya. Ini titik sudutnya. Jadi banyak titik sudutnya ada 3. Paham ya? Titik sudut adalah titik ujung pertemuan antar dua sisi. Selanjutnya sudut. Apa itu sudut? Kita ambil lagi bangun datar segitiga. Lihat, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sisi yang titik pangkalnya sama. Jadi yang mana itu? Yang ini ya. Kalau ini kita bisa tarik garis kayak begini ya. Ini, jadi ada daerah. Ini daerahnya ya. Daerah yang dibentuk oleh dua sisi. Nah, dua sisi yang titik pangkalnya sama. Titik pangkalnya tadi yang ini ya. Berarti ini. Coba kita gambarkan kayak begini ya. Nah, itu adalah sudut. Kita hitung 1, 2, 3 ya. Jadi pada bangun datar segitiga sudutnya ada 3 ya. Ya, banyak sudutnya ada 3. Ya, mudah-mudahan kalian paham tadi pengertian atau kalian bisa menunjukkan yang mana sisi, titik sudut, dan sudut. Ya, kalau belum paham, silakan kalian ulangi kembali penjelasan Ustazah tadi ya. Bisa diputar kembali. Nah, sekarang kita lihat di sini agar lebih memahami mengenai sisi, sudut, dan titik sudut. Kita lihat latihan ini, Ustazah akan menjawabkan beberapa saja ya. Jadi di situ ada yang pertama kita tunjukkan yang sisi, sudut, dan titik sudutnya itu jumlahnya 3. Kemudian ada juga yang sisi, sudut, dan titik sudutnya 4. Kita lihat untuk gambar B itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini sudah jelas ya. Kemudian kita lihat lagi untuk gambar A. Nah, dia 4 ya. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga 1, 2, 3, 4. Begitu pula dengan titik sudutnya. Nah, gambar C juga begitu. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan untuk gambar D, E, F, G, H, dan I. Kamu bisa jawab pada buku tulis atau pada buku cetakmu ya. Nah, nanti pada pertemuan di sekolah Ustazah akan periksa. Nah, ini juga ya yang gambar D. Ini hanya contoh ya. Nah, kamu bisa menjawabnya sendiri untuk yang selanjutnya. Kita lihat lagi di sini. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di situ ada bangun datar berbentuk segi 4 dan bangun datar berbentuk segitiga. Di situ telah dijawab untuk gambar yang pertama, dia masuk dalam kelompok bangun datar yang berbentuk segi 4.
Kemudian yang ketiga juga sama. Nah, sedangkan untuk yang keenam dia masuk pada kelompok bangun datar berbentuk segitiga. Nah, untuk nomor-nomor yang lain coba kamu kelompokkan sendiri ya. Tulis pada buku cetak atau pada buku tulismu. Ya, sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.